Bab 2886-2888, Ruyan, hati-hati, seseorang akan datang. Dev mengingatkan Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, ekspresinya langsung berubah, dan dia menjadi sedikit gugup. Jangan gugup, orang-orang ini tidak kuat. Setelah Dev selesai berbicara, dia dengan cepat menyelipkan jarinya ke tanah, dan segera pola formasi muncul. Dev dan yang lainnya terbungkus dalam formasi. Segera, 4 kultivator dari alam tubuh komposit muncul. Salah satunya adalah tingkat 5 dari alam tubuh komposit, dan yang lainnya adalah kelas 3 dari alam tubuh komposit. Dengan kekuatan seperti ini, meski tanpa formasi, Dev saja sudah cukup untuk menghadapinya. Hanya saja Dev baru saja bertarung dengan monster dan dia telah menghabiskan banyak kekuatan spiritualnya, jadi sekarang dia perlu mengisinya perlahan. Dengan perlindungan formasi ini, dia bisa menunda untuk beberapa saat. Ketika keempat kultivator itu melihat Dev dan Liu Ruyan, ada cibiran di wajah mereka, tetapi ketika mata mereka tertuju pada Wagu, mereka tertegun. Sungguh fragmen jiwa es yang besar, kita beruntung, kita beruntung. .. 2. Sialan, bagaimana kultivator kecil dari peringkat kedua dan ketiga dari alam tubuh komposit ini bisa menemukan fragmen jiwa es sebesar itu? Orang-orang ini penuh keterkejutan di mata mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mendapatkannya, yang jelas, itu adalah milik kita sekarang. Setelah kultivator kelas 5 dari alam tubuh komposit selesai berbicara, dia pergi menuju fragmen jiwa es dalam sekejap mata. Kecepatan kultivator ini sangat cepat, seperti kilatan cahaya. Tetapi ketika kultivator itu mendekati Dev dan yang lainnya, sebuah tirai tipis meledak dari tanah, dan kemudian membanting kultivator itu dengan keras. Kekuatan kejutan yang sangat besar menyebabkan kultivator kelas 5 dari alam komposit itu terpental ke belakang. Sial, ada formasi pelindung, pantas saja orang-orang ini tidak panik sama sekali saat melihat kita. Melihat formasi bersinar di sekitar Dev dan yang lainnya, kultivator yang terlempar ke udara itu mengutuk dengan marah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya kultivator yang lain. Lagi pula, mereka bukan master formasi, jadi mereka tidak akan bisa menghancurkan formasi Dev. Mari kita coba menerobos formasi itu. Setelah selesai berbicara, kultivator kelas 5 dari alam komposit mengeluarkan pedang panjang dan menebas formasi. Melihat hal tersebut, beberapa kultivator lainnya juga bergegas mengeluarkan senjata mereka. Tetapi setelah beberapa orang menebas formasi tersebut tidak rusak sama sekali, malah senjata di tangan mereka semuanya dipatahkan oleh formasi tersebut. Beberapa orang lelah dan kehabisan napas, menatap tak berdaya pada fragmen jiwa es dalam formasi. Liu Ruyan, yang awalnya gugup, sekarang menjadi lebih santai setelah melihat pemandangan ini, dengan senyuman di wajahnya. Dan Dev memandang para kultivator yang ada di depannya itu seperti monyet. Melihat mata menggoda Dev, kultivator kelas 5 di alam tubuh komposit segera menjadi marah dan berteriak. Bocah bau, cobalah keluar dari formasi ini jika kamu memiliki kemampuan, dan aku akan menamparmu sampai mati dengan satu tamparan. Serahkan fragmen jiwa es itu, dan kita semua akan segera pergi, kalau tidak kita akan tetap di sini menunggu kalian. Aku tidak percaya jika kalian tidak akan pernah keluar. Tapi tidak peduli bagaimanapun kultivator itu mengancam, Dev tetap di dalam formasi Devenga cuek. Pada akhirnya, kultivator itu bosan mengutuk, jadi dia berhenti berbicara. Melihat ancaman dan hinaan, Dev tidak bisa keluar dari formasi. Kultivator lain muncul dengan solusi. Saya pikir gadis kecil di dalam terlihat cukup cantik, bagaimana kalau kita menunjukkan kepadanya keagungan saudara-saudara kita? Kata kultivator itu, dan dia bahkan mulai melepas celananya. Ketika yang lain melihat ini, mereka langsung mengerti dan melepas pakaian mereka. Mereka ingin mempermalukan Liu Ruyan seperti ini. Kemudian provokasi Dev dan yang lainnya, agar mereka keluar dari formasi secara impulsif. Kalau tidak, Dev dan yang lainnya akan tetap dalam formasi, dan mereka benar-benar tidak punya cara untuk menjangkaunya. Jika ada orang lain yang datang ke sini, tidak pasti siapa yang akan memiliki fragmen jiwa es itu. Bajingan, tidak tahu malu. Liu Ruyan tiba-tiba tersipu, dan berbalik dengan cepat karena terkejut, hingga tanpa dia sadari, dia telah keluar dari formasi itu. Keempat orang itu tidak berniat melepaskan Liu Ruyan, semua orang menempati satu arah, tidak peduli ke arah mana Ruyan Liu berbelok, semua kultivator itu melepaskan pakaian mereka. Melihat ini, Liu Ruyan hanya bisa menutup matanya. Ketika Dev melihat keempat orang tak tahu malu ini bisa melakukan hal seperti itu, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat suram. Dev bangkit perlahan dan berjalan menuju luar formasi selangkah demi selangkah.
Ketika mereka melihat Dev telah keluar dari formasi, mereka sangat gembira. Kamu benar-benar berani, kamu berani keluar dari formasi dan menghadapi kami ketika kamu hanya berada di alam tingkat kedua dari alam komposit. Kultivator tingkat 5 di alam komposit mencibir. Kamu bisa selamat, tetapi kamu lebih memilih mencari kematian. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan pada titik tertentu, dia sudah tiba di depan kultivator kelas 5 dari alam tubuh komposit. Segera setelah itu, Dev mencengkeram leher kultivator itu dengan satu tangan, seperti memegang ayam. Ketika kultivator kelas 5 di alam tubuh komposit itu berada genggaman tangan Dev, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kamu, kultivator kelas 5 di alam tubuh komposit terkejut dan menatap Dev dengan tak percaya. Tapi Dev tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, seberkas api menembus ke tubuh bagian bawah kultivator itu dan langsung membakarnya. Karena orang-orang tak tahu malu ini bisa melepas pakaian mereka di depan umum, maka Dev membiarkan mereka merasakan sedikit nyala api pada bagian alat vital mereka. Namun tidak sampai di situ, nyala api terus berkobar, dan pada akhirnya kultivator kelas 5 di alam komposit itu berteriak dengan sekuat tenaga, karena api menyebar ke seluruh tubuhnya dengan perlahan, pada akhirnya dia berubah menjadi tumpukan abu. Melihat ini, yang lain langsung tercengang. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa kultivator kelas 5 dari tubuh komposit akan dengan mudah dibunuh oleh kultivator kelas 2 dari tubuh komposit. Ini terlalu menakutkan, api suci tertinggi. Aku ingat, dia menggunakan api suci tertinggi. Api suci tertinggi dari ras iblis, dia adalah kultivator iblis. Akhirnya, di antara beberapa orang ini, seseorang mengenali api suci tertinggi Dev. Mendengar kata-kata api suci tertinggi, beberapa kultivator menjadi pucat karena ketakutan, dan berbalik untuk melarikan diri. Hanya saja mereka tidak bisa berlari lebih cepat dari api Dev. Ujung jari Dev berkedut, dan 3 nyala api datang dalam sekejap, dan membakar ketiga kultivator itu. Nyala api menyala dengan ganas, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, itu tidak akan membantu. Beberapa kultivator hanya bisa menyaksikan diri mereka dibakar sampai mati, kesadaran mereka berangsur-angsur menghilang. Mereka tidak tahu bagaimana bisa, Dev, yang seorang kultivator kecil dari peringkat kedua alam tubuh komposit itu begitu kuat, bahkan jika dia adalah seorang kultivator iblis. Setelah beberapa saat, tubuh para kultivator itu telah habis terbakar dan menjadi abu lalu dihamburkan oleh embusan angin, seolah-olah mereka lenyap dan tidak pernah berada di sini. Dev menyebarkan kesadarannya keluar sejauh beberapa mil, tetapi dia tidak menemukan kultivator lain, jadi dia memasuki formasi dengan ketenangan pikiran, dan kemudian perlahan pulih. Tidak tahu berapa lama, tiba-tiba ada awan gelap di langit, dan kilat terus menyambar di awan. Dev mendongak dan menemukan bahwa ternyata itu adalah awan guntur kecil. Meski sangat kecil, sudah sangat bagus untuk bisa menghasilkan awan guntur. Pada saat ini, Wagu telah berhenti menyerap, dan auranya terus-menerus mengelilingi tubuhnya. Wow, menerobos alam kecil dan dapat menghasilkan awan guntur. Hebat sekali dia ini. Melihat situasi ini, Liu Ruyan juga sangat iri. Tiba-tiba, petir di awan guntur langsung menyambar, dan terdengar suara gemuruh. Guntur dan kilat itu seperti pedang tajam, langsung menuju tubuh Wagu, dengan momentum tak terbatas. Dev dan Liu Ruyan hanya bisa melihat, karena mereka tidak bisa membantu sama sekali. Anda harus tahu bahwa jika Anda dapat menerobos di alam kecil, peluang untuk menghasilkan awan guntur sangat kecil, dan sangat jarang terjadi. Sekarang mari kita lihat apakah tubuh Wagu bisa menahannya. Wagu juga sepertinya merasakan kekuatan awan guntur itu, otot-otot di tubuhnya mulai membengkak, dan seluruh kulitnya berubah menjadi perunggu. Terdengar suara gemuruh, guntur dan kilat menghantam tubuh Wagu dengan ganas, dan arus listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya, dapat terlihat dengan mata telanjang mengalir melalui tubuh Waguan. Ekspresi Wagu menjadi terlihat seperti kesakitkan dan berubah menjadi ganas, dan dia menggertakkan giginya dengan erat. Jika dia dapat menahan bencana guntur itu, kekuatan dan tubuh fisiknya dapat meningkat pesat. Tetapi jika dia tidak dapat menahan bencana guntur itu, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Akhirnya, Wagu berhasil menahan bencana guntur itu, dan untungnya lagi, itu adalah awan bencana guntur kecil, yang hanya menghasilkan bencana guntur sederhana. Jika itu seperti Dev, ada 7 atau 8 bencana guntur, tubuh Wagu mungkin tidak akan mampu menahannya sama sekali, dan akan musnah menjadi abu. Setelah bencana guntur selesai, awan guntur pun menghilang, dan Wagu perlahan membuka matanya penuh kegembiraan. Saya telah menembus ke peringkat keempat dari alam tubuh komposit. Wagu berteriak dengan gembira, dan menatap Dev dengan penuh syukur.
Jika bukan karena Dev membiarkannya menyerap energi dalam fragmen jiwa es itu, Wagu tidak akan menembus alam begitu cepat, dan mustahil untuk menghasilkan awan bencana petir seperti itu. Tuan Dev, terima kasih banyak, kata Wagu dengan penuh semangat. Terima kasih atas apa kamu juga berperan penting dalam mendapatkan fragmen jiwa es ini. Dev tersenyum ringan, lalu menatap Liu Ruyan dan berkata, Ruyan, apakah kamu ingin menyerapnya juga dan menerobos kekuatanmu sendiri? Aku tidak perlu, selama kamu melindungiku, aku akan menyerahkannya padamu. Kata Liu Ruyan dengan senyum di wajahnya. Dalam pandangan Liu Ruyan, tidak masalah apakah dia memiliki kekuatan atau tidak, yang penting Dev ada di sisinya. Terlebih lagi, setelah hubungan terus-menerus dengan Dev selama periode ini, Liu Ruyan juga merasa bahwa kekuatannya telah berkembang pesat. Liu Ruyan saat ini telah menembus alam transformasi dan mencapai alam komposit. Yah, bagaimanapun juga milikku adalah milikmu, Dev tersenyum ringan dan kemudian berkata. Aku akan mulai menyerapnya sekarang, ada formasi di sini, dan sulit bagi kultivator kelas 5 dari alam komposit untuk menghancurkannya. Tapi kalian berdua harus tetap melindungiku untuk saat ini. Tuan Dev, jangan khawatir, jika ada yang berani mengganggu Tuan Dev, saya akan menjadi orang pertama yang akan melawannya. Wagu melambaikan tinjunya, dan dia juga yang telah mencapai peringkat keempat dari alam tubuh komposit, dia penuh percaya diri di dalam hatinya saat ini. Dev mengangguk, lalu duduk bersila, dengan lembut menekan satu tangan pada fragmen jiwa es itu, dan mulai menyerap energi di dalamnya. Sekarang Dev berada di puncak peringkat kedua dari alam komposit, jika seseorang menyerap sedikit sumber daya yang ada pada fragmen jiwa es ini, mungkin mereka akan menembus ke peringkat ketiga dari alam komposit. Tapi tidak untuk Dev, saat ini, Dev penuh antisipasi, dan seni konsentrasi di tubuhnya terus diaktifkan. Sejumlah besar energi memasuki tubuh Dev dari fragmen jiwa es itu. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi Dev masih belum memiliki tanda-tanda untuk menerobos, tetapi fragmen jiwa yang sedingin es itu telah menyusut menjadi lebih kecil. Tuan Dev ini, energi yang dia butuhkan untuk menembus terobosan di alam kecil saja terlalu keterlaluan. Wagu sangat terkejut, dia dapat bertarung dengan hebat adalah karena ini. Setiap kali dia menaikkan level kekuatannya, dia membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada orang lain. Kata Liu Ruyan, Wagu mengangguk, Dev, kultivator kelas 2 di alam tubuh komposit, dapat dengan mudah membunuh kultivator tingkat 5 dalam kondisi yang sama. Lompatan semacam ini lebih penting daripada meningkatkan alam yang telah meningkat beberapa kali lipat. Dan pertumbuhan kekuatan ini juga membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk dipertahankan, jadi masuk akal bagi Dev untuk membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan alam kekuatannya. Pada saat ini, Dev melihat bahwa dia sudah lama tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos, dia juga sangat cemas di hatinya. Sejumlah besar energi memasuki tubuh, tetapi tidak masuk ke dantian Dev, tetapi langsung tersedot oleh hisapan yang tidak dapat dijelaskan. Kesadaran Dev tenggelam ke dalam tubuhnya, dan dia mulai mencari di sepanjang hisapan yang tidak bisa dijelaskan itu. Dia ingin melihat apa yang ada di tubuhnya yang bisa menyerap energi ini. Zeyan, mungkinkah kamu diam-diam menyerap energi di tubuhku? Dev sedikit mengernyit, Tuan Dev, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk menyerap energi di tubuh Anda? Ini adalah sebuah buku, tapi saya tidak tahu buku apa itu. Teriak Zeyan, buku. Dev tiba-tiba teringat buku surgawi tanpa kata di lautan pengetahuannya. Setelah memasuki lautan kesadaran dengan kesadaran spiritual Dev, dia melihat buku surgawi tanpa kata bersinar dengan cahaya, dan semua energi yang masuk dari fragmen jiwa es ini, ternyata diserap oleh buku surgawi tanpa kata dan itu mengingatkan Dev pada Tuan Si, karena buku itu adalah barang pemberian